Shalom, semua baik ya, semua sehat, Baik semuanya. puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi. Temanya hari ini guruku yang paling baik. Ya, kita semua pasti udah pernah jadi murid ya. Semua yang hadir ini pasti udah pernah jadi murid. Kita belajar dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Temanya bagus nih kali ini, guruku yang paling baik. Ya, siapa yang bisa bantuin saya untuk baca ini ya? Ya, saya Baik, baca aja saya. ya. Ada yang bisa? Ya udah, saya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Ya, sekali lagi nih ya, selamat sore semua sahabat Devosan Kerahiman. Kita semua sehat. Bersyukur pada hari ini kita sama-sama berkumpul kembali via Zoom. Terima kasih semuanya. Sore ini kita akan belajar dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, di sini Yesus ingin mengajarkan nih ya. Kita semua kan temanya kan guruku yang paling baik. Kita semua ini adalah murid ya, kita tentu saja murid-murid Yesus zaman ini. Tapi itu kan Yesus Tuhan kita. Di sekolah kita juga pernah menjadi murid ya. Kita semua pernah jadi murid, dan kalau sekarang ada yang jadi guru ya udah nggak apa-apa. Nah di sekolah kita kenal guru, ada guru yang killer, ada guru yang bisa kita kerjain, ada guru yang gimana gitu ya. Kalau dulu anak saya sekolah di Ursula, itu dia paling takut sama Suster Francisco ya, Suster Ciko almarhum. Itu galak bener. Teman-teman saya dulu yang sekolah di sana, waduh katanya kalau terlambat atau pakai baju pendek, waduh itu killer banget. Tapi itu membuat jadi baik gitu kesininya. Oh iya memang dilakukan itu jadi bagus, jadi baik gitu ya. Kita juga pasti jadi pinter karena guru kita gitu ya, karena guru yang membimbing kita. Nah ini Yesus beda sama guru-guru kita di sekolah ya. Yesus itu guru yang paling baik, benar, guru yang paling baik Yesus itu. Di hari ini aja Yesus mau berbicara
memakai perumpamaan ini dan dia kepengen, kita itu kan dalam kegagalan tuh dia mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, sesuatu yang hebat ya, wah gitu, dari kegagalan jadi berhasil. Nah, dalam hidup kita ini yang udah kita arungi berapa tahun, berpuluh-puluh tahun ini ya, kita juga pernah mengalami gagal. Saya percaya di tempat ini semua, hari ini, sore ini yang berkumpul di sini, pasti pernah mengalami kegagalan, entah kecil, entah besar ya. Ada manusia pasti kan bergumul, ada kegagalan, ada naik, ada turun gitu ya. Jadi pada saat kita mengalami kegagalan, kita harus bagaimana? Seharusnya kita punya iman, taat, dan percaya kepada Yesus. Tapi mari bersama-sama kita bahas dari Lukas 5 ini. Ya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, dia kepengen semua orang berdosa itu, termasuk saya, memperoleh keselamatan dan senantiasa percaya dan mengandalkan Yesus. Hanya itu aja ya. Jadi saya ini yang sudah berdosa, memperoleh keselamatan, dan juga saya percaya, saya juga mengandalkan Yesus. Seperti simbol kita ya, Yesus engkaulah andalanku, ya kan? Di kerahiman, Yesus engkaulah andalanku. Nah, ayat 1 ya, pada suatu hari Yesus tuh berdiri di pantai di Danau Genesaret, sedang banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman-Nya. Jadi Yesus itu lagi mau mengajar, tapi Yesus itu kan mengajarnya di mana saja ya. Kalau kita sekolah kan di kelas gitu ya, atau di ruangan gitu. Nah, kalau Yesus ini mengajar di pantai Danau Genesaret. Banyak sekali muridnya yang datang pengen pengen dengerin, apa sih yang diajarin Yesus ini, guru yang paling baik ini. Kita semua tentu saja saya membayangkan kalau saya ada di salah satu murid di situ ya, saya juga duduk diam, duduk manis mendengarkan, apa nih yang Yesus ingin katakan pada hari ini. Nah, di ayat kedua dan tiga, dia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ya, karena di pantai pasti ada perahu-perahu, ada nelayan, ada laut ya gitu ya. Nah, nelayan-nelayannya telah turun nih sedang membasuh jalanya. Jadi dia kan nelayan mungkin baru minggirin perahunya, berandai-andai nih ya, terus dia juga keluarin jala-jalanya gitu. Nah, Yesus juga kan, apa, memilih ya, nggak satu kebetulan Yesus ada di dia duduk di perahunya si Petrus nih, Simon Petrus ya. Nggak satu kebetulan nih, dia kan lihat-lihat dong, oh nelayan banyak nih yang turun dari, berlabuh dari nangkap ikan, dari laut ke darat. Pinggirin perahunya, ituin jalanya. Nah, dia mulai milih nih, ya di mana nih ya gitu, yang harus dia duduk. Dia kan mau mengajar duduk di banyak orang di perahu itu. Nah, bukan satu kebetulan juga kalau Yesus memilih perahunya si Simon Petrus ini. Nah, dia duduk dan dia mulai mengajar di atas perahu. Jadi Yesusnya di atas, murid-muridnya semua di bawah gitu kerumunan ya. Kita bayangkan seperti itu. Nah, Yesus memilih perahu Simon. Ya, dan Tuhan itu ingat ya, nggak pernah salah memilih orang. Sama juga Tuhan nggak pernah salah memilih kita semua ini menjadi devosan-devosan kerahiman, ya. Nggak pernah salah memilih Santa Faustina, juga kita semua yang saat ini rasul-rasul zaman kini. Kita bisa juga, dengerin Yesus, di dari pantai itu, Yesus juga di atas perahunya, si Petrus. Nah, ayat 4, setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, ya setelah dia ngajar nih ya, dia ngomong gitu ya, terus dia bilang sama Simon, Simon Petrus ya, katanya gini, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Gitu kata Yesus. Tapi si Simon ini kan, dia ini tuh seorang pelaut yang, nelayan yang udah apa ya, udah katam, udah lama gitu ya, udah senior lah gitu ya. Yesus ini gimana sih? Aku ini kan nelayan yang udah khatam, udah ngerti lah situasi laut ini. Aku dari semalam nggak ada dapat-dapat. Sekarang Yesus suruh tebarin jala lagi. Gimana sih Yesus gitu ya. Mungkin sama aja kayak saya nih. Kalau dibilangin, "Ayo Hani gini-gini." "Ih Yesus, saya nggak mau kayak gini boleh nggak sih? Saya kan, udah begini-begini, saya nggak mau lah." Gitu. Saya udah lebih ngerti gitu. Ya kalau saya nih mungkin ya, saya nggak kalau Simon mungkin, eee, jawabnya masih halus gitu. Dia di ayat 5 dia bilang gini, "Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras. Kami nggak nangkap apa-apa loh, tapi karena engkau menyuruhnya, aku nebarin juga deh jalannya," gitu. "Semalaman loh Guru, nggak dapet apa-apa, gimana sih?" Gitu. Itu kalau si Simon. Mungkin kalau saya,
"Ih Yesus, aku nggak mau lah, aku udah capek nih semalam-malam udah ngantuk, nggak dapet apa-apa. Yesus tahu apa sih dari aku ini udah pinter loh, aku ini pengalaman loh dengan sombongnya aku ya," gitu. Tapi Simon begitu rendah hatinya. Dia bilang gini, "Guru, udah sepanjang malam nggak ada. Tetapi karena engkau yang minta, yang nyuruh, maka aku menebarkan jala." Nah, baik banget sih Simon ini. Kita harus belajar dari Simon yang taat loh. Taat loh Simon itu ya. Nggak kayak saya nih yang bandel ya. Nah, dia nebarin jala juga. Ya, dia tebarinlah jalannya untuk nangkap ikan. Nah, di ayat ke-6 dia juga bilang, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak." Nah, sahabat semuanya ya, bayangin jala itu kalau sampai koyak, rusak ya, berarti banyak banget ikannya ya. Karena jala itu kan kuat ya, nggak mungkin dia lepas gitu ya, kalau nggak ada beratnya lebih melebihi gitu, melebihi berat gitu ya. Kayak kita punya kantong misalnya kapasitasnya 20 kilo, kita taruhin 50 kilo, ya pasti jebol ya. Nah, sama juga jala ini. Nah, terus si Simon tuh bagaimana? "Aduh," katanya, eee kemarin itu aku gagal, nggak dapet. Tapi setelah aku taat sama Yesus, Yesus tuh ngasih aku bukan cuma sedikit loh, banyak sekali sampai jala aku itu hampir koyak, hampir rusak. Nah, di ayat ke-7 dia bilang gini, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Bayangin ya. Kita bisa bayangin perahu itu kan besar. Terus, karena banyaknya koyaknya sambil koyak ya, teman-teman bilang, "Hayo teman, hayo ke sini sini, bantuin yuk, kita bawain yuk," gitu. "Ini ikannya banyak banget." Begitu dipindahin jadi 2 perahu, kan tadi 1 perahu ya, sekarang jadi 2 perahu, itu katanya mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Berarti penuh banget gitu ya, kita kalau isi perahu juga kan nggak tenggelam ya kan, ini ikannya aja sampai tenggelam, berarti banyak banget. Nah, Bapak Ibu kita mau belajar, kita taat seperti Simon. Tuhan itu memberikan berkat kelimpahan yang, lebih-lebih gitu, wow banyak banget ya, bisa kita sampai kelebih-lebihan ya, jalannya sampai koyak, berarti kita harus seperti Simon, taat, percaya, ikutin aja apa kata Tuhan. Karena Tuhan lebih guru kita itu, dia itu guru yang baik. Dia nggak mau ngelihat kita susah, dia nggak mau ngelihat kita sedih. Nah, jadinya terus nih ya, di ayat ke-8 Simon Petrus melihat hal itu, dia kan kaget dong, "Wah ilah Tuhan, wow banyak sekali ini." Kalau anak kecil ya, keponakan saya gini, "Wow, wow," ya, berarti dia tuh, aduh gimana ya, nggak percaya gitu ya. Aduh, terus dia tersungkur, Simon tuh jatuh tersungkur di Yesus, dibilang di kaki Yesus, dia bilang gini, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Bayangin Bapak Ibu, Simon yang udah mau dia kan dibilang gini, "Ya udah Tuhan karena semalaman nggak dapet kan ya, tapi karena Engkau yang menyuruh, aku mau tebarkan jala." Dia itu taat kan masih masih menolak. Dia masih bilang, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Apalagi saya coba tadi yang saya bilang, "Ih Tuhan, saya kan udah capek, udah ngantuk loh semalaman nggak dapat ikan. Udahlah saya nggak mau lah, saya mau pulang aja tidur." Nah, saya udah ngantuk banget nih. Bagaimana saya harus bilang apa sama Tuhan Yesus? "Aduh Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini yang nggak tahu diri ya." Aduh bener-bener. Padahal Tuhan ingin mengangkat kegagalan saya, kegagalan Petrus menjadi berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu ya, banyak sekali yang saya juga tahu, banyak sekali orang-orang Katolik yang berhasil. Karena apa? Karena dia percaya. Karena apa? Karena dia taat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga melakukan hal ini. Sama yang seperti Tuhan kasih sama Petrus 2000 tahun yang lalu. Untuk kita semuanya. Ya. Sahabat Studi Devosan Kerahiman. Saya itu mengajar selain saya ngajar anak-anak murid yang normal, belajar Kalistung, saya juga punya murid yang speech delay, ya. Speech delay itu waktu pertama kali dia datang, saya selalu bawa dalam doa. "Tuhan, anak ini Tuhan kirimkan ke saya. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya serahin sama Tuhan." Ada 2 anak sekarang yang les sama saya.
Saya bersama suami saya kalau ngajar speech delay ini ya, berkebutuhan khusus. Satu anak tadi nggak bisa ngomong. Sekarang setelah pertemuan keempat, dia tuh udah bisa bilang, "Ah!" Terus dia nggak bisa niup, kan saya ajarin niup dong supaya bibirnya lemas gitu ya. Nggak bisa niup, niup tisu gitu, saya kasih tisu untuk tiup, nggak bisa. Tapi hari ini, suami saya ngajarin, itu loh, sedotan, kasih ada di gelas, kasih air ditiup, enggak airnya tuh guru gitu. Pada awal dia nggak mau lihat, tapi hari ini belajar cuma itu. Terus dia sampai akhirnya bisa, tiup itu airnya sampai bergelombang gitu. Betapa bahagianya saya, "Ya Tuhan terima kasih ya." Nah, itu saya yang manusia, yang masih banyak dosa, yang masih nggak kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak ya. Apalagi Tuhan Yesus, yang guru kita, yang Allah kita. Dia nggak mau lihat kita gagal, dia nggak mau lihat kita, dalam keadaan terpuruk, ya. Kita mesti percaya, kita mesti yakin, Tuhan mengubah, Tuhan mampu mengubah kegagalan kita, keterpurukan kita, sakit penyakit kita, menjadi sesuatu yang wow, yang luar biasa. Menjadi berkat, dan kita juga jadi berkat bagi banyak orang. Seperti ini tadi, itu ya teman-temannya si Petrus itu. "Ayo ayo sini," dia panggil teman-temannya. "Ayo sama-sama." Kita nggak boleh buat sendiri, tapi kita berbagi. Kita sama-sama penuhin perahu sebelah, dan perahu sebelah dipenuhin pun, itu sudah mau, tenggelam karena banyaknya ikan. Nah, kita bayangin aja ikan-ikan itu rezeki buat kita. Sahabat-sahabat, kebahagiaan, kesehatan, sukacita, ya nggak? Itu yang Tuhan berikan buat kita. Betapa bahagianya kita. Nah, Bapak Ibu devosan kerahiman, saya juga mau, kalau Simon aja bilang, "Tuhan," dia tersungkur di depan Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Kalau saya mungkin saya sampai guling-guling, "Tuhan Yesus, ampuni saya, orang yang nggak tahu diri, orang yang selalu, mau mikirin diri sendiri, kurang percaya kepadamu, padahal Engkau begitu baik kepada saya, kepada kita semua." Itu ya. Nah, kegagalan kita diubah jadi satu kemenangan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ya, kalau ada orang bilang, "Aduh, saya susah sekarang begini." Enggak, kita datang kepada Yesus. Kita datang, kita serahkan seluruh masalah persoalan hidup kita, suka duka kita. Jangan lagi sukanya kita ingat, dukanya kita nggak mau. Atau dukanya kita datang, sukanya kita lupa. Ya, nggak boleh. Kita harus percaya kegagalan kita menjadi momentum di mana Tuhan mulai bekerja. Kita angkat tangan, "Tuhan, saya udah nggak kuat lagi." Tuhan turun tangan. Sama kayak Petrus ini, "Tuhan, udah semalam-malaman loh, aku nggak dapet ya." Petrus itu kan bukan nelayan yang baru sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Dia udah puluhan tahun mungkin dijadiin nelayan itu, ya. Dia tahu situasi laut. Nah, tapi dia mau taat. "Tuhan, karena Engkau yang minta, aku tebarkan jala." Ya. Ketika Tuhan turun kita tuh angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nah, ini menjadi momentum buat kita. Kita nggak boleh bilang enggak ya. Kenapa? Melalui pengalaman Petrus ini kita belajar. Kita ngerti, oh iya, Petrus tuh nggak ragu-ragu. Dia percaya, walaupun udah, malam nggak ada, saya ikutin apa kata guru kita. Karena guru kita adalah guru yang paling baik. Guru bukan guru sekolah yang suka marah-marahin kita untuk beneran. Tapi ini guru yang mengasihi kita, guru yang, terus menyertai kita, guru yang wafat di salib buat kita, buat keselamatan kita. Kita harus, ikut Petrus, nggak usah takut, kita harus berani, sebagai nelayan. Kita harus menjadi apa ya, sekarang ini kita bukan nelayan, tapi kita penjala manusia. Kalau Petrus kan nelayan, kita kan pasti kita semua nih nggak ada yang nelayan, tapi kita mau jadi penjala manusia. Tuhan ingin pakai kita menjadi penjala manusia. Banyak orang mengenal Yesus dan bisa diselamatkan. Ya, di ayat 8 ini juga kan dia pergi tersungkur. Terus ke-9-nya, sebab ia melihat semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, itu ya, pasti orang-orang yang murid-murid yang tadi ngedengerin pengajaran itu juga takjub. Wow, banyak sekali ikannya, sampai tenggelam loh, gitu. Nah, ayat 10 juga. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon. Terus Yesus bilang gini kepada Simon, kan dia udah suruh bilang gini, "Tuhan, Ya, padaku karena aku ini orang berdosa." Yesus bilang gini, "Jangan takut,
mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Wah, berarti dikasih kerjaan baru. Emang bener kan, kalau kita ada di dunia ini, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pekerjanya. "Inilah aku Tuhan, pakailah aku, utuslah aku." Lah udah, jadi melalui bacaan hari ini, Tuhan ingin kita menjadi penjala manusia. Tuhan ingin, apa tuh, keterpurukan kita, kegagalan kita menjadi satu berkat. Karena Tuhan adalah guru yang paling baik. Tuhan mengasihi kita semuanya, nggak pilih-pilih ya. Memang Tuhan tuh datang untuk orang berdosa, untuk orang miskin ya. Tetapi untuk orang yang rendah hati, untuk kita semua yang setia. Kita sudah terpilih, setia ngikutin, Zoom ini, setia mendengarkan, eee ajaran-ajaran yang melalui, Siswaria. Kita menjadi, ya paling enggak lebih taat, lebih patuh, eee, bertolaklah ke tempat yang dalam, dak in altum, berani gitu, yakin Tuhan beserta kita, nggak boleh takut, nggak boleh, ragu, karena kita akan mencapai hal-hal besar. Karena Allah membantu, guru menyertai ya, karena guru perintah, kita taat. Di sekolah aja kita taat, apalagi nih guru kita, harus kita taat juga, harus kita lakukan. Coba guru kita nggak kerjain PR, dihukum. Di apa tuh, strap di depan kelas, nulis berapa kali, ya kan? Angkat kaki, angkat tangan gitu ya, kayak gitu. Saya juga ada jadi guru, saya juga ada pernah menghukum murid saya, suruh duduk aja angkat kaki di depan, pegel pasti. Nah, tapi Tuhan Yesus sendiri nggak menghukum kita kalau kita taat, setia menjalankan perintahnya kita. Kita, Tuhan memanggil kita bukan untuk menyerah ya, kayak Petrus. Coba kalau Petrus tadi menyerah, "Aduh nggak mau lagi deh," kayak saya tadi menyerah ya, nggak jadi berkatnya nggak ada. Tapi karena taat, jadi diberi berkat yang berkelimpahan. Tapi jadi kita melangkah, masuk lebih dalam, terima lebih banyak. Kita percaya dan yakin akan rencana Tuhan. Begitu juga Tuhan bilang, "Hayo mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Hayo, sekarang kita semua bersama-sama menjala manusia. Keberhasilan ini bukan untuk saya aja, tapi untuk kita semua. Kita juga menjawab panggilan Tuhan, "Inilah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Aku nggak mau takut. Aku percaya Engkau mengubah kegagalan menjadi berkat, berhasil. Tuhan menyertai kita." Karena Tuhan pada bilang, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dipenuhi." Kalau kita dengerin, kata Tuhan, kebutuhan kita, apapun keinginan kita, Tuhan pasti memenuhi. Tapi kita harus datang kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Kita nggak boleh menyerah kayak seperti Simon tadi. "Ya Tuhan, walaupun sudah semalam-malaman enggak dapat, tapi karena Engkau yang minta, Engkau guruku yang paling baik, aku ikutin." Hasilnya melimpah. Wow! Tuhan memberkati lipat 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 kali ganda. Kita mau terima itu, tapi kita juga mau percaya. Kita harus percaya, yakin Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memakai setiap kita yang hadir di sini, yang mendengarkan juga. Kita nggak boleh takut, kita menjadi penjala manusia. Ya, terima kasih, semuanya sahabat kerahiman. Saya kembalikan kepada, Ibu Sri, juga kepada Sis Varia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Hani. Kita lanjutkan, Ibu Varia, silakan PHSF-nya. Ya, baik. Terima kasih Sis Hani pencerahannya. Kita semua baru aja mendengarkan dongeng ya. Saya senang nih kalau Bu Hani ngajar ya, kita didongengin gitu. Ya, kisah Yesus yang memberi kesempatan memanggil Simon Petrus sebagai murid yang pertama ya. Kita semua tahu bahwa Simon atau disebut juga Petrus itu memang profesinya sebagai nelayan yang setiap hari hidupnya di laut untuk mencari ikan, begitu ya. Maka tadi Ibu Hani bilang mereka sudah pakar karena sudah bertahun-tahun sudah punya pengalaman. Tapi waktu kemarin semalaman dia menebarkan jala kok nggak dapat ikan. Coba kita di sini melihat ya, ada terjadi kegagalan. Sekalipun dia sudah mahir ya kan, sudah profesional menjadi penjala ikan.
tetapi ada saatnya juga mengalami kegagalan. Nah, lalu Yesus datang. Yesus datang dikatakan di sini ya, ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Yesus itu memang senangnya mengajar, ya, memberikan pengajaran, membimbing setiap orang. Di situ dikatakan ia duduk dan mengajar orang banyak, ya, dari atas perahu. Artinya memang di situ enggak cuma Simon saja, tetapi di situ juga banyak nelayan-nelayan yang lain. Saya juga ngebayangin mungkin juga ada penduduk-penduduk di sekitar Danau Genesaret di situ. Nah, lalu tiba-tiba Yesus bilang kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Teman-teman, dalam hati pasti Simon ada pergulatan dalam hatinya. Ih, lu tahu apa sih? Ya, kira-kira begitu ya. Padahal gue udah semalam-malaman gak ada air, ini memang lagi terang bulan, gak ada ikan gitu kan ya. Tapi lihat di sini, Simon menjawab, "Guru." Nah, ini buat saya juga menjadi satu permenungannya. Sejak kapan Simon kenal Yesus sebagai guru? Kok bisa tiba-tiba mengatakan guru? Ya, ini menarik. Maka saya menggarisbawahi ini, guru. Yesus sebagai guru. Tapi kalau kita lihat di ayat 3 ini, iya, Yesus ya duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Artinya memang betul profesinya sebagai guru yang mengajar. Ya kan? Nah, ini menarik ya, menarik banget. Saya berulang, saya baca lagi, saya renungkan lagi. Saya tertarik ini. Kok tiba-tiba Petrus itu bisa memanggil guru gitu ya. Nah, lalu Petrus membela dirinya. Udah semalaman kita mencari ikan tapi tidak dapat apa-apa ya. Tadi ceritanya Hani lucu kan ya. Guru, saya sudah sepanjang malam mencari ikan tapi tidak dapat apa-apa. Tetapi di sini kita lihat. Tetapi kata Simon, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini teman-teman, saya berulang mulai merenungkan, membaca tak ulang lagi. Ajaib ya, Simon kok bisa tahu bahwa Yesus itu adalah guru, padahal sebelumnya dia belum diceritakan relasi antara Yesus dan Simon. Ternyata Simon itu sudah punya feeling ya. Kita tuh seringkali kalau berjumpa dengan orang, hati kita bicara. Ini orang ya, kayaknya kita punya keyakinan ini Romo ini baik, ini nanti Romo yang akan memberikan pengakuan dosa pada saya. Punya feeling baik gitu. Kalau saya bilang sekarang ini dengan istilah yang sekarang klik gitu, kok ngeklik ya gitu. Jadi ada sesuatu yang ada interaksi di dalam hati sehingga Simon begitu percaya ya, muncul percaya ya. Orang itu nomor satu simpatik karena percaya. Nah, kita belajar dari Simon ini percaya ya, karena dia percaya kepada sosok Yesus ya. Maka saya membayangkannya mungkin gini. Simon kan lagi dengerin Yesus mengajar. Yesus padahal mengajar banyak orang, nggak cuma Simon di situ. Tetapi mungkin dari pengajarannya, dari tampilannya, dari cara berbicaranya, Simon menangkap kewibawaan Yesus sebagai guru. Dia sudah tertarik di sini. Maka pada saat Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Langsung Simon itu dengan modal kepercayaannya, dengan modal dia mendengarkan pengajaran Yesus, muncul kepercayaan dan dia mengatakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ini poinnya di sini ya, yang akhirnya karena ketaatan
karena simpati, karena kepercayaan Simon terhadap Yesus, maka dia mengikuti apa yang diperintahkannya. Nah, itu poinnya. Baik, teman-teman. Sekarang kita mau melihat apa yang tertulis di dalam buku harian Santa Faustina. Faustina begitu banyak menemukan Yesus sebagai guru, Yesus yang menuntun, Yesus yang membimbing dia. Kita lihat sekarang. Ya, oke. Yuk, siapa yang mau membaca boleh langsung buka mic-nya ya. Bu, Oke. BASF 66. Oh harta yang tak kunjung habis, yakni kemurnian yang mendasari setiap intensi, yang membuat semua perbuatan menjadi sempurna dan berkenan di hati Allah. Oh Yesus, Engkau tahu betapa rapuhnya aku, maka tinggallah selalu bersamaku. Bimbinglah tingkah lakuku dan seluruh jalan hidupku. Engkau, ya guruku yang paling baik. Yesus, aku sungguh ketakutan karena aku sadar akan kekuranganku. Tetapi serentak hatiku menjadi tenang karena kerahimanmu yang tak terhingga, yang melampaui kekuranganku. Seperti kebakaan melampaui segala kefanaan. Keterbukaan jiwa ini memenuhi hatiku. Dengan kekuatanmu, oh sukacita yang mengalir dari pengenalan akan diri sendiri. Oh kebenaran yang tidak berubah, Engkau bertahan selama-lamanya. Iya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Elizabeth. Nah, teman-teman, kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Santa Faustina. Ya, Faustina mengatakan bahwa Yesus, engkau tahu betapa rapuhnya aku. Lihat, manusia, kita semua adalah manusia yang rapuh. Ya, hanya debulah aku, ya kan? Setiap kali masa prapaskah kita diingatkan, who am I? Siapa kita? Kita hanya debu. Tadi Simon Petrus dengan gagah perkasanya dia sebagai profesinya sebagai nelayan yang sudah pengalaman, tapi ternyata dia juga dibukakan matanya bahwa dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Karena hasil dari jalannya itu kosong. Dia nggak bisa menangkap ikan walaupun sudah kerja keras semalam-malaman. Tapi Faustina mengajarkan kepada kita semua mengakui bahwa diri kita adalah manusia yang rapuh. Betapa rapuhnya aku. Maka tinggallah selalu bersamaku. Bimbinglah tingkah lakuku dan seluruh jalan hidupku. Engkau, ya guruku yang paling baik. Lihat, kita mau belajar seperti Faustina yang begitu rendah hati. Rendah hati karena dia menyadari dirinya itu siapa. Who am I? Terutama di hadapan Yesus. Siapakah kita? Ya, siapa kita? Kita hanya debu yang nggak bisa apa-apa. Yang sebentar dikatakan di dalam kitab suci kalau debu itu ditiup aja hilang. Udah nggak ada bekasnya. Kita nothing, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sampai Yohanes juga menuliskan dalam Injilnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Nah, maka Faustina sangat menyadari kekurangannya dan juga dia rendah hati. Maka dia mengatakan pada Yesus, memanggil Yesus, tinggallah selalu bersamaku. Ku tak dapat jalan sendiri. Faustina sadar itu, aku nggak bisa berbuat apa-apa sendiri. Aku nggak mampu Tuhan karena aku orang yang rapuh, orang yang hanya debu yang nggak bisa apa-apa. Faustina dengan rendah hati mengatakan, bimbinglah tingkah lakuku dan seluruh jalan hidupku. Nah, ini kesimpulannya adalah Yesus engkaulah andalanku. Jangan mengandalkan diri sendiri karena kita itu tidak mampu bekerja. Kita tidak mampu melaksanakan tugas sekecil apapun.
Maka Faustina mengatakan, tadi Hani juga sudah mengatakan, Tuhan, aku angkat tangan Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan untuk bekerja. Aku tidak mampu melaksanakan tugas ini. Tetapi Engkau yang turun tangan. Kalau kita menyerahkan diri kita angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan yang turun tangan, lihat di sini, Tuhan akan membimbing setiap langkah kita. Tuhan akan membukakan jalan yang harus kita lalui. Karena Yesus sendiri bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka teman-teman, mari kita seperti Santa Faustina yang selalu rendah hati, yang selalu menyadari kekurangannya, kepapaannya, kerapuhannya, dan jangan lupa kita selalu angkat tangan. Setiap apapun yang akan kita lakukan, mari kita mengundang Yesus. Ya, tinggallah selalu bersamaku, Tuhan. Tolonglah aku, bimbinglah aku, ya kan? Karena aku tidak dapat jalan sendiri. Dan Faustina mengajarkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah guru yang paling baik. Teman-teman, kita sejak kecil mengenal guru. Kita dulu TK, ya, zaman kita belum ada playgroup ya. Kita masuk TK, TK kecil, TK besar. Guru kita adalah guru yang di sekolah. Kemudian masuk SD, kita punya guru juga. SMP kita juga diajar oleh guru. SMA sampai kuliah, ya. Guru kita banyak, tetapi coba renungkan baik-baik. Apakah mereka beliau-beliau itu sungguh guru yang paling baik? Setelah saya menyadari, oh iya, kalau kita mau melihat setiap dari manusia pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, contoh, saya tadi teringat guru matematika saya, SMP. Gurunya pinter banget, namanya Pak Sutrisno. Pinter banget. Ya, dalam hal ini mengajarkan matematika sangat pintar. Ya, bahkan dia nggak pernah yang namanya pakai coret-coretan. Rumus itu semua hafal. Ya, tetapi dia mempunyai sisi kekurangan. Kekurangannya apa? Sombong. Karena merasa dirinya pintar. Kemudian sombongnya di mana? Dia selalu mengatakan kalau muridnya disuruh maju, nulis di papan tulis, mengerjakan soal. Kalau nggak bisa, langsung kalimat yang keluar, kata yang keluar, goblok kamu. Waduh, saya waktu itu sempat syok juga. Waduh, semua orang dikatakan goblok. Justru kadang-kadang kita sebagai murid udah ketakutan duluan. Mau maju udah ngeri duluan. Nanti dikatakan goblok. Nanti semakin dikatakan goblok, semakin kita panik. Dalam kondisi panik, kita nggak percaya diri lagi. Maka ilmu yang sudah ada di otak kita itu, perhitungan atau rumus apapun itu hilang. Ya kan? Karena panik. Maka tadi Yesus juga mengatakan kepada Simon, jangan takut. Jangan takut. Karena mulai saat ini engkau bukan lagi menjala ikan, tapi engkau akan kunaikkan derajatnya untuk menjala manusia. Tadi Hani mengatakan diberi tugas yang baru, diberi kepercayaan. Nah, dalam hal ini, di dalam cerita Simon tadi, saya melihat ada interaksi saling percaya. Pertama dari Simon yang percaya bahwa ya, dia adalah guruku. Karena engkau yang menyuruh aku, maka aku mau. Percaya kepada Yesus yang menyuruhnya. Di balik itu, kenapa Yesus kok nyuruh Simon? Kenapa yang dipanggil kok Simon? Bukan yang lain. Padahal di situ tadi dikatakan Yesus di atas perahu mengajar banyak orang. Tapi kenapa Simon yang dipanggil? Simon, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Why? Kenapa? Karena Yesus juga melihat dan Yesus menaruh kepercayaan. Nah, ini dia. Jadi hubungannya adalah hubungan saling percaya. Dan percaya dalam bahasa umat kita, percaya itu iman. Maka kalau kita melangkah dengan iman, ya, kita semuanya akan menyerahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan.
Maka belajarlah seperti Faustina yang selalu mengaku bahwa Yesus adalah guru yang paling baik. Namanya paling baik itu nggak ada lagi yang di atas. Tadi saya ngebandingin guru-guru kita, guru dari TK sampai guru sampai dosen ya, sampai kita S1, coba kita nanti lihat. Dari mereka, sosok-sosok mereka, memang mereka pintar, kalau nggak pintar nggak mungkin jadi guru kan. Kalau mereka nggak lebih pintar dari kita, nggak mungkin mereka akan mentransferkan ilmunya. Yang namanya guru pasti lebih pintar dari muridnya, pasti. Tetapi guru yang paling baik hanya satu, yaitu Yesus. Nah, kita belajar dari Santa Faustina, kita mau terus-menerus melihat kebaikan-kebaikan Yesus yang selalu ada untuk kita. Begitu melek mata setiap hari, Yesus sudah menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ya kan? Kita diajak untuk terus-menerus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Kenapa Yesus memberikan kebaikan? Karena Yesus percaya bahwa kebaikan itu sangat diperlukan oleh kita semua. Kebaikan Yesus itu sangat menjadi dasar untuk modal kita hidup. Maka sejak awal mula kita diciptakan. Dalam penciptaan hari ke-6 menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Jadi memang dari awalnya kita diciptakan dengan konsep paling baik. Sungguh amat baik itu kan paling baik. Maka nggak salah kalau kita juga mengatakan engkau ya guruku yang paling baik. Karena Yesus adalah akulah sang kebenaran. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik selalu mendengar suara domba-dombanya, terutama di saat dombanya kesakitan. Gembala itu pasti akan cepat-cepat pergi meninggalkan kandangnya dan membopong pulang domba yang sakit dan membalutnya kalau ada yang luka. Itu gambaran Yesus sebagai guru yang sangat baik. Ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ya. Silakan 74. Saya Ya, silakan Bu. BHSF 74. Pada suatu hari, aku merasa terdorong oleh suatu kuasa supaya aku mengusahakan pesta kerahiman dan supaya gambar Yesus yang Maha Rahim dilukis. Hatiku sangat gelisah. Sesuatu sedang bergejolak dalam diriku, tetapi aku takut diperdayakan. Keraguan-raguan ini lebih disebabkan oleh unsur-unsur dari luar, sebab di dalam lubuk jiwaku sendiri, aku merasa bahwa Tuhanlah yang meresapkan diriku. Imam yang mendengarkan pengakuan dosaku waktu itu mengatakan bahwa sering kali orang mengalami ilusi-ilusi, dan aku merasa bahwa ia agak takut mendengarkan pengakuanku. Aku sungguh terasa tersiksa. Lanjut Bu, lanjut. Menyadari bahwa sangat sedikitlah pertolongan yang kudapat dari manusia, aku berpaling sepenuhnya kepada Yesus, guru yang terbaik di antara semua guru. Pada waktu itu, aku dipenuhi dengan keraguan-raguan apakah suara yang kudengar itu berasal dari Tuhan atau bukan. Maka mulai berbicara kepada Yesus di dalam hati tanpa mengucapkan satu kata pun. Tiba-tiba suatu kekuatan batin mencekam aku dan aku berkata, "Jikalau engkau yang bersatu denganku, dan berbicaralah kepadaku. Sungguh Allahku, aku minta kepadamu, oh Tuhan, agar hari ini juga anak asrama itu pergi mengaku dosa.
tanda ini akan menyakitkan hatiku. Pada saat itu juga gadis itu minta untuk pergi ke pengakuan dosa. Iya, baik. Terima kasih, Bu Agnes. Ya. Teman-teman, mari kita lihat apa yang dialami Faustina, ya. Waktu dia bergolak hatinya, ya, dia bergejolak di dalam hati antara pikirannya dia sendiri dan suara batin, ya, di mana dia sebenarnya kan dikasih tugas oleh Yesus untuk membuat lukisan. Lukislah aku seperti yang engkau lihat ini, yaitu gambar Yesus yang Maha Rahim, ya kan? Nah, jadi dia ini lagi berkecamuk bener apa enggak gitu ya, karena dia juga masih pakai pikiran manusia, dan dia pernah, karena dia ragu-ragu, dia pernah cerita sama Pastor Sopocko, tapi Bapak pengakuan dosanya mengatakan gambar Yesus sudah ada di dalam batinmu. Maka Faustina menjadi goncang. Waduh, ini benar apa enggak? Tapi lihat di sini ya. Aku berpaling sepenuhnya kepada Yesus, guru yang terbaik di antara semua guru. Dalam keraguan-raguannya, Faustina langsung pergi ke Yesus sebagai guru yang terbaik di antara semua guru. Ya, Faustina begitu percaya kepada Yesus. Faustina begitu yakin bahwa Yesus adalah pembimbing pribadinya. Bahwa Yesus adalah guru yang terbaik di antara semua guru. Ya. Maka dari itu Faustina mulai curhat kepada Yesus. Ya, keraguan-raguan yang dialaminya dia ungkapkan kepada Yesus. Dan Yesus memberi peneguhan. Yesus meneguhkan keraguan-raguan dari Faustina. Lalu Faustina minta satu tanda. Kalau ini memang sungguh-sungguh suaramu Tuhan, kalau ini memang benar-benar Engkau yang mau untuk saya melukis gambar kerahiman itu Tuhan, tolong saya kasih tanda. Supaya ada satu anak asrama, kalau dia tergerak hatinya untuk mengaku dosa saat ini, itu tandanya bahwa Engkau sungguh-sungguh yang berbicara di dalam hatiku. Dan tepat pada waktu itu juga dikatakan di sini, anak asrama itu pergi mengaku dosa. Nah, inilah tanda untuk meyakinkan hati Faustina. Teman-teman, seringkali kita juga mengalami keraguan-raguan, ya, bimbang, benar apa enggak ya, ini serius apa enggak ya, ini suara Tuhan atau maunya saya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam setiap kegiatan apapun itu, kita pasti mengalami keraguan-raguan, ya dan tidak, ya kan? Tetapi mari kita belajar seperti Santa Faustina. Gak usah konsultasi tanya ke orang-orang. Faustina langsung datang kepada Yesus. Menumpahkan seluruh keraguan-raguannya. Dia berbicara kepada Yesus. Ya, dia nggak cari pendapat dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi dia begitu percaya dan menyerahkan seluruhnya kepada Yesus. Dan Faustina juga minta tanda. Yesus, kalau boleh saya minta tanda untuk meneguhkan saya. Supaya aku yakin, nggak ragu-ragu lagi. Kalau ini memang Engkau yang nyuruh aku, kalau ini memang suaramu yang ada di dalam batinku, tolong kasih tanda. Tanda ini kecil, karena Faustina waktu itu hidupnya di asrama bersama dengan suster-suster yang lain. Dan banyak novis-novis, calon suster. Nah, lalu Faustina minta tandanya, coba. Kalau ini benar suaramu Tuhan, tolong gerakkan novis itu, calon suster yang muda itu, untuk sekarang ngaku dosa. Dan ternyata terjadi. Nah, teman-teman, saya jadi ingat satu peristiwa. Saya juga pernah mengalami keraguan-raguan seperti ini. Lalu saya minta tanda pada Yesus. Yesus, tolong beri tanda kepada saya. Apapun itu ya. Tapi saya waktu itu minta tanda supaya gerakkan orang itu untuk nelpon saya.
kalau memang betul-betul engkau yang nyuruh saya untuk menolong orang itu. Nah, ternyata begitu saya selesai ngomong sama Tuhan, nggak lama, nggak nyampe 1 menit rasanya, langsung ada telepon, kring gitu kan. Nah, langsung saya angkat, halo, langsung orang yang saya ada di gambaran saya, orang yang Tuhan menggerakkan di hati saya untuk saya datang menolong dia, ternyata benar. Dia langsung, Varia, bisa tolong aku nggak? Aku lagi begini, begini, begini. Jadi di situ saya sampai menangis, ya ampun Tuhan, benar-benar. Inilah suara Tuhan. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami dulu ya, teman-teman, baru kita percaya. Ya, kita mengalami dulu, baru kita semakin yakin bahwa benar ini suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu tidak audible seperti kita berbicara. Suara Tuhan itu ada di dalam hati, bisikan yang lembut. Ya, oke. Jadi saya belajar dari Santa Faustina, segala sesuatu pergumulan kita, keraguan-raguan kita, ketakutan kita, jangan minta pertolongan dari manusia. Tetapi mari kita berpaling sepenuhnya kepada Yesus, sebab Dia guru yang terbaik di antara semua. Ya. Ya, ada kalanya Yesus juga mengutus orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk memberikan jalan keluar. Mungkin berupa nasihat, mungkin tiba-tiba yang nggak pernah kepikir oleh kita, tiba-tiba orang itu menyapa kita, kok tahu kita sedang menghadapi pergumulan dan seterusnya. Nah, itu yang sekarang saya selalu melihat dengan kacamata iman, bahwa Yesus berbicara melalui orang-orang yang sudah dipilihnya. Gitu ya. Baik. Nomor berikutnya silahkan 110. Saya ya Bu Faustina, Bu Oh, Varia. iya silahkan Ibu Rini. Monggo. Oh Guru Ilahi, apa yang terjadi dalam jiwaku adalah karyamu sendiri. Engkau, oh Tuhan, tidak takut menempatkan jiwa pada tebing jurang yang mengerikan, tempat ia berdiri dengan cemas dan penuh ketakutan, sebab kemudian engkau sendiri memanggil jiwa itu kepadamu. Inilah misteri-misterimu yang tak terselami. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rini. Lihat teman-teman, Faustina juga mengakui Yesus sebagai guru ilahi. Karena Faustina yakin Yesus itu adalah Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, maka di mata Faustina, Yesus itu bukan hanya sekedar guru seperti guru-guru yang kita hadapi, ya. Guru matematika, guru bahasa Inggris, guru apapun itu waktu kita sekolah dulu. Tetapi Faustina juga menyadari bahwa Yesus adalah guru ilahi, ya, yang sifatnya membimbing di dalam jalan kebenaran. Nah, lalu Faustina mengatakan, Tuhan, apa yang terjadi dalam jiwaku adalah karyamu sendiri. Kan Yesus sudah bilang kan, jangan takut Faustina. Lakukan apa yang aku kehendaki. Karena Faustina dipilih untuk menjadi juru tulis kerahiman. Maka pada saat Faustina mau menulis, dia juga sempat ragu-ragu. Ini benar apa enggak ya? Ini suara Tuhan apa bukan ya? Nah, di sini Faustina sudah melihat dan sudah merasakan, sudah menyaksikan kuasa Tuhan. Ya, maka Faustina juga mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam jiwaku adalah karyamu sendiri. Ya, Faustina percaya itu. Nah, lalu Faustina mengatakan begini, Tuhan, kok nggak takut sih menempatkan jiwa pada tebing jurang yang mengerikan? Tebing jurang di sini gambaran orang yang sempat cemas, orang yang penuh ketakutan, orang yang masih khawatir, itu digambarkan orang yang lagi ada di tebing jurang. Ya. Tetapi Yesus Faustina menuliskan, engkau sendiri memanggil jiwa itu kepadamu. Jadi sebenarnya teman-teman,
Sekalipun kita masih ada dalam kegelapan, nggak ngerti jalan keluarnya di mana. Gelap. Baru mau kemana? Gelap, gue lagi pusing, gue lagi nggak ngerti mau ngapain. Ternyata dalam situasi seperti itu pun, dalam kecemasan, dalam penuh ketakutan ya, sampai digambarkan kita ini sedang ada posisinya di tebing jurang yang sangat mengerikan. Tetapi yes, percayalah bahwa Yesus sendiri yang akan memanggil jiwa itu. Jadi sebenarnya pengalaman misteri ini tidak hanya ditujukan untuk Faustina, tetapi Yesus juga memanggil semua jiwa. Masalahnya, apakah kita mau mendengar? Apakah kita mau mengiyakan kalau Yesus memanggil? Ya kan? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Nah, kita mendengar panggilan Tuhan, tapi apakah kita mengatakan, jawab ya, iya Tuhan aku mau, iya Tuhan aku mau datang. Nah, itu semuanya adalah terserah kita. Yesus memanggil, tetapi Yesus juga memberi kebebasan bagaimana kita menanggapinya. Ya, oke. Tapi di sini jelas bahwa engkau sendiri memanggil semua. Ya, oke. Berikutnya 569. Silakan teman-teman. Aku ya, Pak. Ya, Bu Vero. BHSF 569. 15 Desember 1935, hari ini, sejak pagi buta, suatu kekuatan yang aneh telah mendorongku untuk bertindak tanpa memberikan kesempatan sedetik pun kepadaku untuk merasa tenang. Telah dinyalakan di dalam hatiku suatu semangat yang aneh yang mendesak aku untuk bertindak dan aku tidak dapat mengendalikannya. Inilah suatu kemartiran tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah. Tetapi biarlah ia bertindak atasku seperti yang dikehendaki oleh hatinya. Hatiku sudah siap untuk apa saja. Ya Yesus guruku yang terkasih, jangan meninggalkan aku sedetik pun, jangan. Yesus, engkau tahu dengan baik betapa lemahnya aku. Itulah sebabnya aku tahu bahwa kelemahanku lah yang memaksa engkau untuk terus-menerus menyertai aku. Iya. Oke, Bu Vero, terima kasih. Lihat Sama-sama. teman-teman, lihat bagaimana Faustina sangat rendah hati. Ya, saya mulai dari yang bawah. Ya. Faustina mengatakan, ya Yesus, guruku yang terkasih. Jadi ini ada sebutan beberapa. Yesus, engkaulah guru di atas segala guru. Guru yang terbaik, ya kan? Guru yang penuh kasih. Yesus, engkau guruku yang terkasih. Faustina minta, jangan meninggalkan aku sedetik pun. Karena apa? Karena aku, kata Faustina, aku adalah orang yang lemah. Faustina sangat rendah hati. Faustina menyadari bahwa dirinya itu bukan superwoman. Justru sebaliknya, dia adalah orang yang lemah. Perempuan yang lemah. Aku ini nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku hanya punya kepapaan. Aku hanya punya keterbatasan, nggak bisa apa-apa. Karena Faustina juga menyadari bahwa di luar Yesus dia tidak mampu apapun. Jadi sebaliknya, kalau kita merasa sukses, kita merasa kuat, itu bukan karena kekuatan dari kita, teman-teman. Tapi itu semua karena campur tangan Yesus. Karena kekuatan Yesus. Maka Faustina sampai mengatakan, Tuhan please, jangan tinggalkan aku. Ya kan? Bahkan dikatakan sedetik pun jangan. Karena nggak bisa, aku nggak mampu Tuhan, tanpa engkau aku nggak mampu. Lalu Faustina mengatakan, Yesus engkau tahu dengan baik, engkau pasti tahu betapa lemahnya aku.
Lemah di sini bukan lemah sakit, tetapi ketidakmampuannya. Aku tuh nggak bisa apa-apa, Tuhan. Itulah sebabnya aku tahu bahwa kelemahanku inilah yang memaksa Engkau untuk terus-menerus menyertai aku. Ya, teman-teman. Kalau kita melihat kita orang yang lemah, yang dianggap nggak bisa apa-apa, itu pasti akan didampingi oleh orang tua kita. Orang tua kita, mama, papa kita tuh tahu seberapa kemampuan kita. Semakin mereka melihat ketidakmampuan kita, orang tua kita itu nggak tega meninggalkan kita jalan sendiri. Sebaliknya, mereka justru akan terus-menerus membimbing, menyertai, menemani kita. Ya, karena orang tua kita tahu keterbatasan kita. Nah, jadi Postina sangat rendah hati. Postina sangat tahu diri bahwa dia benar-benar nggak akan mampu melakukan karya apapun tanpa kekuatan dari Yesus. Dan Faustina sungguh-sungguh mau menyerahkan dirinya seutuhnya. Tuhan, biarlah Engkau yang bertindak, bukan aku. Maka di sini mengandalkan 100% kepada Tuhan. Ya, Faustina mengatakan, hatiku siap untuk apa saja asal Engkau beserta. Dan kita lihat teman-teman, janjinya Yesus. Pergilah, kamu diutus. Tapi percayalah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi teman-teman, kenapa kita mesti takut? Kita semua ini dipilih untuk mewartakan kerahiman ilahi. Tapi kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh merasa gue loh yang bisa, no. Sampai detik ini pun saya selalu takut kalau saya disuruh untuk mengisi atau dipanggil di kelompok-kelompok ya. Saya selalu mengatakan, Yesus guruku yang terkasih, tolonglah aku. Jangan tinggalkan aku sedetik pun, karena Engkau tahu Tuhan betapa aku lemah. Aku tak berdaya. Setiap pelayanan saya selalu mengatakan, biar Tuhan makin besar dan aku makin kecil. Biar semua orang melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, bukan melihat siapa itu Varia. Gitu, ya. Oke, next. Nah, nih, coba 670. Siapa yang mau? Baca. 670. Ya. Oh Yesus, guruku dan pembimbingku. Hanya dengan Dikau aku dapat bergaul. Tidak dengan seorang pun aku dapat berbicara sedemikian mudah seperti dengan Engkau ya Allah. Ya, terima kasih Mel. Di sini Faustina sungguh menyadari posisi dia sebagai mempelai Kristus. Ya, mempelai itu pengantin, pasangan, ya, pasangan. Jadi di mana saja, kapan saja Faustina selalu merasakan bersatu dengan Yesus karena Faustina adalah mempelainya. Dan Yesus juga selalu mengatakan, engkau putriku, engkau mempelaiku, engkau yang harus tahu karena mempelai itu kan seolah-olah jiwanya terbelah, ya kan? Nah, belahan jiwaku. Lihat di sini kita belajar dari Faustina. Yesus adalah guru dan pembimbing. Berkali-kali Faustina menyatakan itu. Bahwa Yesus adalah guru yang paling baik. Adalah guru yang paling luar biasa. Ya, yang paling mengerti. Dia mengerti, dia peduli, ya kan? Yesus selalu mengerti dan peduli dengan hidup kita sebelum kita ngomong, sebelum kita curhat. Begitu kita harus yakin bahwa Yesus selalu ada di dalam diri kita. Apalagi setiap hari Minggu, kalau kita sudah menerima hosti, inilah tubuhku, inilah darahku, dan kita mengatakan, yes, ya Tuhanku dan Allahku,
into my heart. Masuklah ke dalam hatiku. Kemudian kata Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam hatiku. Kita belajar juga dari Yohanes yang mengatakan, biar Tuhan makin besar dan aku makin kecil. Siapakah aku ini? Aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, jadi teman-teman mari terus-menerus kita sadari bahwa Yesus adalah guru dan pembimbing kita. Yesus adalah guru yang istimewa, guru yang luar biasa, guru yang terpan. Lalu Faustina mengatakan hanya dengan dikau aku dapat bergaul. Teman-teman, mari kita juga menyadari kita harus semakin intens, kita harus semakin sering berrelasi erat, berakrab-akraban dengan Yesus. Kita mau bergaul dengan Yesus lebih akrab daripada yang lain. Ya, sekalipun dengan pasangan kita. Yesus minta, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau Yesus minta supaya kita mencintai Dia lebih dari orang lain, ya kan? Karena segenap kan nggak mungkin toh kita segenap dengan Yesus juga segenap juga dengan sesama. Tetapi Yesus minta mengutamakan Dia. Yang terutama di dalam hidup ini. Apa itu? Kita diminta untuk yang utama dalam hidup ini, kita mau mencintai Yesus yang sudah lebih dulu mencintai kita. Maka di sini kita mau belajar dari Faustina, tidak dengan seorang pun aku dapat berbicara sedemikian mudah seperti dengan engkau, ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mencari teman-teman akrab untuk mengeluarkan isi hati kita, untuk curhat-curhat, nggak perlu. Kita sudah punya sahabat yang selalu setia, yang selalu siap mendengarkan curhat kita, yaitu Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Jadi Yesus sungguh-sungguh satu-satunya. Ada satu sobatku yang setia, yang selalu menjadi sahabat kita. Kapanpun kita datang, Tuhan selalu siap. Itu Yesusku, guruku, dan pembimbingku. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Luar biasa ya, kita punya Yesus yang menjadi guru sekaligus pembimbing kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan ya. Jadi setiap langkah kita pun itu Yesus sudah mengaturnya. Luar biasa. Oke, next. Yuk silakan siapa yang mau baca? 704. Aku ya, Bu. Yuk silakan Ibu Catherine. Aku BHSF 704. Aku menggunakan setiap waktu luang pada kaki Allah yang tersembunyi. Dialah guruku. Kepadanya aku menanyakan segala sesuatu. Dengannya aku membicarakan segala sesuatu. Di sini aku mendapatkan kekuatan dan terang. Di sini aku mempelajari segala sesuatu. Di sini aku diberi terang untuk mengetahui bagaimana berlaku terhadap sesamaku. Sejak saat aku meninggalkan novisiat, aku telah mengurung diri di dalam tabernakel bersama dengan Yesus guruku. Ia sendiri menarik aku ke dalam api kasih yang bernyala-nyala, tempat semuanya berpusat. Oke. Terima kasih Bu Catherine. Sama-sama, Nah, Bu. kita lihat di sini ya. Mari kita belajar seperti Faustina. Aku menggunakan setiap waktu luang pada kaki Allah yang tersembunyi. Kan Yesus mengatakan, mari datang, bersimpuh di kakiku. Nah ini Faustina, kalau ada waktu luang, artinya pekerjaan dia sebagai suster di biara sudah selesai,
maka dia bukan lihat HP, bukan lihat YouTube. Zaman itu nggak ada ya. Tapi waktu luang kita sekarang hampir semuanya dihabiskan untuk gadget. Tetapi sudah jarang sekali orang mau duduk manis di kaki Tuhan. Di tempat yang tersembunyi. Yaitu di mana? Di tabernakel. Kita jarang sekali, padahal di gereja kita sekarang ini masing-masing sudah punya ruang adorasi. 24 jam Yesus menanti kita di ruang adorasi. Tapi berapa kali kita masuk ke ruang adorasi dalam 1 minggu? Ini juga teguran buat saya, teman-teman. Saya udah lama nggak pergi ke ruang adorasi dengan berbagai macam alasan. Nah, pada waktu sekarang ini juga dengan saya membaca ini, saya juga kena loh. Varia, kamu menggunakan waktu luangmu untuk apa? Seolah-olah Yesus juga bertanya pada saya. Ya. Mari kita belajar sama dengan Faustina ya. Setiap Faustina ada waktu luang, dia pergi ke kapel. Dia bersimpuh di kaki Allah. Ingat seperti Maria yang Yesus waktu berkunjung ke rumahnya dikatakan Maria duduk manis di kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Sedangkan Marta saudaranya sibuk di dapur, membuat bakpao, membuat apa aja yang Yesus suka. Nah, maka teman-teman lihat di sini, Yesus memuji Maria. Maria telah mengambil tempat yang terbaiknya. Nah, jadi di mana tempat yang terbaik dalam kondisi kalau kita punya waktu senggang, tugas kita sudah selesai, kita lebih baik duduk diam di kaki Tuhan yang tersembunyi. Dialah guruku. Kepadanya lah aku menanyakan segala sesuatu. Jadi Faustina selalu berkomunikasi, berdialog, tanya jawab dengan Yesus. Dialah guruku. Dengannya aku membicarakan segala sesuatu. Jadi sebenarnya teman-teman, tabernakel itu ada di dalam hati kita. Yesus itu bersemayam di dalam hati kita. Cobalah praktek. Ini saya pernah mempraktekkan tapi beberapa tahun yang lalu. Sesudah itu saya nggak pernah praktek lagi. Tapi saya diingatkan kembali untuk ayo mulai praktek lagi. Ya, prakteknya gimana? Saya mencoba waktu itu menyadari bahwa di dalam setiap saat Yesus yang ada di dalam hatiku ini, Yesus menunggu saya berbicara dengan dia. Saya menyapa dia. Ya, dalam setiap saat aja. Misalnya saya lagi di dapur, saya lagi mau masak, nyiapin, motong-motongin sayur. Itu pun saya juga ngobrol dengan Yesus. Yesus, temenin saya ya, saya mau motong sayur nih, saya lagi mau masak nih. Tolong bimbing saya supaya masakan saya enak gitu kan. Atau kita lagi di kantor. Ya aduh ya ampun Yesus, saya lagi kerjaannya banyak nih. Tadi saya dipanggil bos nih, bosnya marah-marah karena ada pekerjaan saya yang salah. Aduh Yesus, gimana nih? Tolong saya ya Yesus, bimbing saya supaya saya bisa mengerjakan lebih baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dimanapun, kapanpun, Yesus ada bersama kita. Gak usah takut. Ya. Lalu setelah ngobrol dengan Yesus, Faustina mengatakan, aku mendapatkan kekuatan dan terang. Persis. Kalau saya lagi ada masalah juga saya ngomong Tuhan kenapa ya kok saya begini, aduh saya sampai saat ini saya belum ketemu jalan keluarnya. Tolong Tuhan. Tiba-tiba ada aja jalan keluar, mengalir begitu saja saya bisa menemukan jalan keluarnya. Ya. Di sini aku mempelajari segala sesuatu. Di sini aku diberi terang untuk mengetahui bagaimana berlaku terhadap sesama. Nah, ini hasil dari curhat sama Yesus. Nanti Yesus yang akan memberikan hikmat, ya. Roh hikmat ada padaku. Kita minta terus, Tuhan,
tuntun aku, curahkan roh hikmat-Mu, supaya aku mengerti aku harus bertindak seperti apa dan bagaimana. Nah, Faustina mengatakan begini, sejak saat itu aku meninggalkan novisiat, aku telah mengurung diri dalam tabernakel bersama Yesus guruku. Artinya di sini bukan berarti Faustina ada di kapel, terus no. Tapi tabernakel itu hatinya Faustina. Jadi Faustina mau menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa hati kita adalah tempat kediaman Yesus. Di dalam hatiku inilah Yesus tinggal bersama. Jadi kalau kita nggak ada alasan untuk saya kan rumahnya jauh dari gereja, saya kan nggak punya waktu untuk pergi ke ruang adorasi. Faustina mengajarkan kepada kita bahwa mengurung diri di dalam tabernakel bersama Yesus guru kita, yaitu di dalam hati kita. Maka mari terus kita membina hubungan, relasi yang terus-menerus makin hari makin intim, makin hari makin akrab. Sehingga sebelum kita ngomong, Yesus sudah tahu apa yang kita mau. Seringkali dalam kejadian-kejadian sehari-hari, saya juga mengalami banyak hal. Tiba-tiba, saya lagi angan-angan, saya kepengen ini, saya pengen itu. Tiba-tiba ada aja. Kok tahu ya Tuhan, kok tahu ya kalau saya lagi membutuhkan ini. Kok Tuhan tahu ya kalau saya lagi pengen ini dan seterusnya dan seterusnya. Saya seringkali dikejutkan dengan mujizat-mujizat Tuhan ya dalam hidup saya. Saya belum sampai ngomong sama suami saya, kok dia udah tahu ya. Saya belum ngomong sama mama saya, kok mama saya tahu ya. Nah, seterusnya. Itu artinya Yesus sendiri yang ada di dalam hati kita, Yesus yang menuntun kita, Yesus yang adalah guru kita, guru yang terbaik. Ya, Ia sendiri yang menarik aku ke dalam api kasih yang bernyala-nyala, tempat semuanya berpusat. Jadi teman-teman, kalau kita bisa mengasihi sesama kita, itu artinya kasihnya Yesus sungguh ada di dalam diri kita, sungguh ada di dalam hati kita, dan menyala-nyala. Ya, seperti tahun ini, tahun Jubilium rahmat api Roh Kudus yang menyala-nyala, api Roh Kudus yang membangkitkan pengharapan kita. Maka Paus mengajarkan kepada kita, Paus Fransiskus ya, almarhum, sudah menyiapkan untuk kita semua umat Katolik, dipersiapkan untuk supaya kita menyadari di dalam hati kita ada api kasih, api cinta kasih yang selalu bernyala-nyala. Dan Yesus mengatakan jangan padamkan roh yang ada di dalam hati. Tapi terus minta kepada Yesus, jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan tinggalkan aku sedetik pun ya Yesus. Tapi tuntunlah, bimbinglah aku setiap langkahku. Ya kan? Nah, seperti itu hari ini Faustina mengajarkan kepada kita untuk menyadari Yesus adalah guru kita yang terbaik. Semoga kita menjadi murid Yesus, bukan murid yang nakal, ya. Nah, tetapi kita menjadi anak emas, ya. Kalau dulu kita sekolah kan di antara teman-teman ada istilah, kalau Varia itu memang anak emasnya ibu itu, kalau Meli itu selalu jadi anak emasnya bapak guru itu, gitu kan ya, dan seterusnya. Mari kita juga menjadi anak emas, anak kesayangan dari guru kita, Yesus Kristus. Karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita juga harus bisa menyalurkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Terutama kepada orang-orang yang ada di depan mata kita, yang sudah Yesus taruh di depan kita, yang Yesus percayakan kepada kita. Ingat Petrus ditanya Yesus 3 kali. Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Iya Tuhan, sungguh aku mengasihimu. Dan 3 kali itu juga Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombamu. Teman-teman,
suami kita, istri kita, anak kita, ya, siapapun yang ada serumah dengan kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, orang tua kita, itulah yang wajib kita gembalakan. Yesus mengatakan, kasihanilah mereka, gembalakanlah mereka, seperti engkau mengasihi aku. Karena Yesus lebih dulu mengasihi aku, maka aku juga diminta untuk membagikan kasih Yesus kepada setiap orang yang Dia percayakan kepada kita. Amin. Amin. Yes. Luar biasa ya, kita punya guru yang hebat, kita punya guru yang luar biasa, guru yang terbaik, nggak ada yang lain yang bisa mengalahkan dia. Maka jangan takut, kita sebagai murid, kalau kita nggak ngerti, kita tanya. Malu bertanya sesat di jalan. Maka sering-seringlah kita bertanya. Seorang guru itu sangat mengharapkan murid-muridnya sering bertanya. Maka setiap kali selesai pelajaran, gurunya tanya, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, gurunya gini, oh sedih aku, kok nggak ada yang nanya? Gitu. Karena dengan pertanyaan, itu berarti dia sungguh mencermati, dia sungguh memperhatikan pengajarannya. Sekian, terima kasih. Amin. Semoga kita semua jadi murid yang baik, murid yang aktif, murid yang selalu dekat dengan gurunya, ya kan? Apakah ada dari teman-teman di sini yang jadi guru, profesinya guru? Ada nggak? Ya. Guru kita adalah Yesus Kristus, ya. Baik, saya serahkan ke Sri, silakan Sri. Terima kasih Ibu Varia.